Hai kawan Loka, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang founder dan owner dari Wangsa Jelita, Nadia Saib. Mari kita berikan sambut tangan yang meriah untuk Nadia. Thank you Nadia, sudah meluangkan waktunya ya. Thank you sudah diundang. Sama-sama, kita senang banget loh. Nadia, langsung aja nih ya. Diceritain dong Wangsa Jelita tuh apa? Boleh diceritain ke kawan Loka semuanya. Oke. Wangsa Jelita itu adalah sebuah brand dan juga sebuah bisnis sosial yang menawarkan produk perawatan tubuh, personal care dengan konsep natural, yang mana bisnisnya itu bekerja sama dan memberdayakan komunitas lokal. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan juga produknya ada apa aja dan gimana sih Wangsa Jelita itu bisa memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal gitu. Jadi intinya sih yang kami tawarkan ke orang atau ke pasar itu produk perawatan tubuh dengan konsep natural. Nah, Wangsa Jelita ini kan namanya unik ya. Ini artinya apa nih Wangsa Jelita? Itu something different loh. Thank you. Wangsa Jelita itu Sanskrit, dari bahasa Sanskerta. Wangsa artinya dinasti, Jelita itu cantik. Jadi sebenarnya ini adalah harapan kami supaya ini adalah sebuah bisnis yang besar, suatu saat menjadi sebuah dinasti, analoginya, dan dia berhubungan dengan bidang kecantikan, itu satu. Yang kedua ya tentu dalam perilaku bisnisnya itu menunjukkan sesuatu yang indah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk seorang Nadia sendiri nih, kenapa berani langsung menerjunkan diri ke as an entrepreneur? Gimana ceritanya awal mula sehingga sampai sekarang menjadi sudah cukup terkenal si Wangsa Jelitanya ini? Gimana ceritain dong? Amin. Sebenarnya aku dari SMA memang pingin banget punya usaha satu dan pingin banget bergerak di bidang kecantikan nanti ketika besar gitu ya. Itu juga yang jadi alasan kenapa aku pilih farmasi waktu pas kuliah. Begitu lulus tahun 2008, aku bilang sama orang tua kalau aku pingin punya usaha, dan alhamdulillah orang tua cukup support dan setuju dengan keputusanku, as long as aku ketika itu bilangnya as long as kamu bisa responsible dengan keputusannya, it's okay. Jadi yang pertama aku lakuin waktu itu kontak 2 orang teman yang kebetulan sama-sama satu kuliah di Bandung dan juga satu jurusan. Yuk kita sama-sama mulai bisnis karena minatnya sama gitu. Mereka juga punya ketertarikan untuk mulai usaha. Yang menarik waktu itu kami itu melihat banyak banget produk perawatan tubuh, produk kecantikan, kosmetik yang ada di pasaran. Terus ya seperti biasalah benchmark, coba-coba belajar apa sih yang udah banyak di pasaran dan apa kira-kira yang mau kami tawarkan nantinya. Nggak sengaja ketemu sebuah produk perawatan tubuh, sabun, produknya. Di tulisannya itu, aku nggak sebut brandnya, tapi tulisannya itu sabun natural apel. The interesting part itu pas kita cek ingredients-nya, full chemical, apelnya nggak ada. Jadi pertanyaan, how come ini bisa klaim, ada sebuah produk yang bisa klaim natural tapi tidak memenuhi tidak memenuhi karakter sebuah produk yang kita bisa anggap produk natural. Jadi waktu itu baru belajar, oh ternyata pharmaceutical regulation untuk penggunaan kata natural tuh nggak ada. Jadi kita bisa aja bilang sabun natural contohnya tanpa ada apel, sabun natural apel tanpa apel, terus meja natural lah atau apapun natural, dan itu sangat misleading karena ketika kami lakuin survei, orang kalau dengar kata natural itu langsung paham, oh itu pasti produk yang aman, itu produk yang environmentally friendly, itu produk yang safe untuk keluarganya, even bayi dan anak-anak, without even checking the ingredients. Jadi bisa dibilang itu salah satu approach yang tidak tepat yang ada di masyarakat ketika berusaha mendefinisikan natural itu apa. Terus selama menjalankan Wangsa Jelita kami juga paham, oh ternyata ada approach lain nih yang jadi bisa dibilang yang tadi itu ekstrim kiri lah. Jadi mereka bilang kalau selama ada kata naturalnya itu pasti aman, kita nggak perlu cek ingredients-nya, safe gitu. Itu tidak tepat. Lalu ada juga approach yang berbeda yang kami sebutnya ekstrim kanan, yang bilang kalau yang namanya produk natural itu tidak boleh ada chemical sama sekali, nggak boleh ada bahan kimia.
dari sudut pandang apoteker, nah aku kebetulan latar belakangnya apoteker. Oh, ngambil majoringnya apoteker. Aku ambil majornya farmasi, terus lanjut sekolah profesi apoteker. Even water itu chemical, jadi it's impossible kalau kita mau bilang hidup chemical free itu absolutely nggak mungkin. Jadi muncul pertanyaan, gimana dong mendefinisikan kata natural ini? Nah, Uang Sejelita ingin sekali berusaha untuk memberikan approach yang lebih tepat dalam mendefinisikan kata natural itu. Yang menurut kami, yang selalu kami sebut sederhananya itu 100% no harmful chemicals. Jadi bukan berarti tidak ada chemicals sama sekali, chemicals itu perlu digunakan, tapi sangat selektif dalam hal mau pakai apa aja sih nih untuk di produk perawatan tubuh ini. Jadi kalau di Uang Sejelita contohnya dia harus memenuhi 2 syarat. Satu syaratnya itu yang pertama nggak boleh ada bahaya, even dampak bahaya pun itu pasti kami eliminasi. Contoh ada pengawet namanya paraben, biasanya orang suka diskusiin, ada yang bilang wah paraben itu nggak terbukti bahwa dia berbahaya dan menyebabkan kanker. Tapi banyak penelitian yang memang mengatakan bahwa paraben itu ada hubungannya dengan kanker, tidak directly correlated, tapi di pasien kanker banyak ditemukan kandungan paraben. Jadi muncul pertanyaan, apa jangan-jangan paraben ini sebenarnya berbahaya? Jadi bisa dibilang dia masuk gray area lah. Nah, yang seperti ini sudah pasti kami eliminasi di formulasi produk Uang Sejelita. Jadi ada banyak kok pengawet-pengawet lain yang sebenarnya mungkin dari bahan natural atau mungkin dari chemical, tapi bisa minimal resiko bahayanya, atau even tidak ada dampak sama sekali. Jadi itu syarat satu, dia tidak boleh ada bahaya atau efek yang bisa diberikan kepada kulit atau lingkungan. Lalu yang kedua, dia memang ada manfaatnya ketika digunakan. Ini contohnya agak lucu, jadi lotion, banyak banget lotion yang di pasaran itu dia warnanya mengikuti kandungan yang ingin ditawarkan. Jadi misalnya lotion teh hijau itu pinginnya dibikin warnanya hijau, jadi padahal sebenarnya ketika dicampurkan dia tetap aja putih-putih aja, itu mesti ditambahin colorants gitu, mesti ditambahin zat pewarna. Nah, Uang Sejelita sangat sangat selektif, dan kami mulai mempertanyakan kalau misalnya ditambahin colorants memang manfaatnya untuk di tubuh itu apa? Emang kita mau mewarnai tubuh itu sebenarnya fungsinya tidak esensial gitu. Jadi hal yang seperti itu kami eliminasi. Jadi memang tidak bisa mengelak penggunaan chemicals dalam formulasinya, tapi sangat selektif dalam memilih chemicals mana yang mau dimasukin. Nah, lalu di dalam suatu produk tersebut nih, Uang Sejelita yang menjadi unggulan ini sekarang jadinya apa? Mungkin pertama yang jadi core-nya, main produknya itu apa? Basically-nya. I see. Kalau misalnya main products-nya sekarang yang aku bisa bilang yang top selling-nya aja kali ya, atau most wanted-nya deh. Aku sambil nunjukin bisa ya? Oh, boleh. Dengan senang hati. Jadi kita punya produk namanya Beauty Oils. Ini bisa dibilang multi-purpose products. Jadi dia bisa dipakai buat pelembab, bisa dipakai buat pelembabnya pun bisa dari kulit sampai rambut. Jadi cukup aplikasinya tuh banyak. Even bisa buat massage oil, bisa buat bath oil, dan kita juga punya banyak variannya di dalam beauty oil ini. Dan I think ini cukup baru, orang-orang cukup bahkan banyak banget customer Uang Sejelita tuh yang explore makainya. Oh, aku pakai di bibir juga loh buat buat pengganti lip moisturizer. Jadi kita pun kadang-kadang belajar dari customer gimana cara penggunaan si beauty oil ini. Jadi ini cukup paling sering sold out. Terus di antara beauty oil ini yang paling banget itu almond oil, paling paling banyak dapat reviewnya. Jadi paling kencang word of mouth-nya ini si almond oil. Aku juga agak kebingungan kenapa. I think mungkin karena dibandingkan dengan produk almond oil di pasaran, harga kita sangat kompetitif ya, karena campurannya kita banyak ambil dari lokal, jadi almond oilnya memang tidak ada di Indonesia, tapi kita campur dengan virgin coconut oil, jadi itu locally resource ya, jadi lebih relatif bisa lebih murah. Terus yang terakhir itu base bugs off. Jadi I think ini konteksnya karena sekarang lagi musim hujan, banyak nyamuk. Jadi orang butuh bugs repellent ya buat anti nyamuk. Jadi
I think beberapa bulan terakhir ini Bucks Off nih yang lumayan paling banyak diminta orang. Untuk harganya sendiri berkisar dari berapa range-nya rata-rata? Ini produk ini? Ini 189. Satu paket ini 175. Jadi ini paket Olio namanya. Di Olio ini ada berbagai macam beauty oils dalam ukuran mini. Jadi sangat traveling friendly lah, bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalnya Bucks Off ini untuk ukuran 60 ml 36.000. Jadi dari I think kita ada produk yang lebih murah lagi, sabun itu ukur 45 gram 23.000, sampai yang paling mahal itu ada 400 ribuan ya untuk almond oil yang ukuran 250 ml. Menarik ya. Nah, lalu bagaimana cara, ini kan variannya ada beberapa macam ya, let's say. Nah, bagaimana seorang Nadia nih untuk trial and errornya ini gimana? Untuk kan produk A dites dulu kah? Kelinci percobaannya ini gimana? Kurang lebih. Kalau di Wangsa Jelita sih kami mulainya pasti dalam satu batch pertama. Market testnya gimana? Kecil ya. Jadi ya hitungannya bisa dibilang kayak satu kali produksi itu puluhan kilo. Puluhan kilo tuh bisa ratusan products. Nanti dari situ kita lihat berapa lama sih habisnya dan bagaimana respon orang, reviewnya seperti apa. If it's needed untuk di scale, untuk diperbesar, kita lanjutkan. Tapi kalau ternyata responnya tidak terlalu bagus ya artinya memang mungkin tidak relevan untuk dijual dan itu kita bisa cut gitu. Tapi so far kita baru memberhentikan satu jenis produk ya yang tidak dilanjutkan produksinya. Jadi selain itu kita sekarang ada SKU-nya ada 30 plus, cuman satu yang dimatiin so far dari awal mulai Wangsa Jelita. Jadi pertamanya ini strateginya dari mouth to mouth gitu. Nih kamu coba deh produk ini, kamu coba deh. Jadi semuanya pertama free dulu ya. Iya, semuanya. Sebenarnya kalau bagaimana menjual dari awalnya itu ada ceritanya sih. Jadi gimana? Tahun 2008 aku lulus, itu kan ketemu tuh ada produk sabun apel tanpa apel. Iya. Jadi yang pertama kami buat waktu itu memang banyak produk bermacam-macam sabun dan salah satunya adalah sabun apel dengan apel. Untuk melawan nih sabun apel natural nggak ada apel, kita bikin ya sabun apel yang ada apelnya. Terus itu kurang lebih 1 tahun ya bikin, terus nyobain sendiri, nggak oke. Waktu itu masih home industry jadi semuanya produksi dilakukan sama timku. Bikin nggak oke sampai kita oke nih kayaknya udah oke nih, akhirnya mulailah diberikan ke orang-orang terdekat. Jadi joke yang selalu kami pakai itu orang-orang selalu bilang no animal testing, kita udah pasti no animal testing, nggak ada biaya soalnya untuk beli animal ya. Tapi yang kami lakukan adalah friend and family testing. Jadi ngasih ke teman, ngasih keluarga, ngasih ke ibu, kakak dan teman-temannya, dan sampai kurang lebih kita start itu Oktober 2008. Pertengahan 2009 itu kan kami selalu coba sendiri, udah pede baru bikin kasih ke orang. Pertengahan 2009 tuh ada temennya kakakku yang nanya, hey sabun yang kemarin tuh gue mau lagi dong. Jadi dari situ kayaknya udah nggak perlu free soaps lagi nih, kayak kalau orang mau harus beli. Nah dari situ lah mulai jualan. Terus mulai jualan dan waktu itu kami bikin ada 4 jenis sabun. Ada sabun apel dengan apel, ada sabun zaitun, sabun kunyit, sama sabun teh hijau. Ada satu ide dari temanku, ini agak loncat ceritanya nggak apa-apa ya. Silakan. Ada satu ide dari temanku namanya Amirah. Jadi mundur lagi. Aku mulai itu bertiga, aku, Fitri, dan Amirah. Setelah bikin 4 sabun, Amirah punya usul, hey ini kita mulai bisnis dari Bandung. Gimana kalau buat suatu produk yang di bahan alami itu tipikal dari Bandung gitu. Waktu itu diskusi apa ya kira-kira bahan yang khas dari Bandung, dan I think tahun itu tuh lagi hits banget wisata strawberry. Dan iya. ya kan kayak datang ke strawberry petik sendiri langsung makan dan sebagainya. Dan actually kalau misalnya I think sampai sekarang juga kalau kita datang ke Bandung begitu keluar tol Paster tuh banyak banget kan yang jualan strawberry. Jadi bisa dibilang bisa kalau kita klaim strawberry ini cukup khas untuk di Bandung. Akhirnya pergi ke Lembang terus untuk maksud awalnya ingin belajar tentang bagaimana pertanian stroberi, apakah memungkinkan untuk memasukkan si stroberi ini dalam formulasi sabun Wangsa Jelita. Tapi nggak sengaja ketemu dengan kelompok petani mawar. Jadi di
di Lembang itu banyak sekali kelompok petani ya, dan salah satunya ada kelompok petani bunga potong dan salah satunya itu kelompok petani mawar. Dan yang cukup menarik dengan kelompok petani mawar ini, mereka punya hubungan yang bisa dibilang kompleks dengan bandar atau tengkulak ya, bahasa umumnya. Jadi di satu sisi bandar ini membantu mereka untuk menghubungkan mereka dengan market. Jadi bandar ini tugasnya adalah mengumpulkan mawar dari kelompok petani mawar A, B, C, dikumpulin nanti dia jual ke kota, pokoknya ke pasar yang lebih besar. Tapi di sisi lain karena bandar ini sebagai satu-satunya penghubung, mereka punya mereka punya kuasa untuk menentukan si harga mawar ini berapa. Jadi kami baru tahu kalau ternyata si mawar itu tuh panjang tangkainya itu ternyata berhubungan erat dengan berapa mawar itu mau dihargai. Artinya makin panjang tangkai mawarnya itu makin besar atau makin tinggi valuasi si mawar ini. Dan sayangnya ketika mawar itu dipanen nggak semuanya panjang tangkai sama. Ada yang panjang tangkainya relatif pendek gitu. Jadi beda-beda betul. Dan yang pendek ini bisa dibilang mereka sama sekali nggak dapat profit, nggak dapat keuntungan. Akhirnya kami pikir-pikir, kalau misalnya si kelompok petani mawar ini maksain jual ke bandar, itu bisa jadi mereka nggak dapat untung. Dan ada lagi yang menarik, dibandingkan dengan stroberi itu demand-nya relatif lebih stabil. Bandung banyak banget kafe, banyak banget restoran, jadi sangat dibutuhkan lah bisa dibilang stroberi ini. Berbeda dengan mawar ini bisa dibilang fluktuatif permintaannya. Biasanya kalau lagi Valentine itu permintaannya tinggi. Kalau lagi banyak wisuda karena di Bandung kan banyak universitas. Musim wisuda permintaannya tinggi. Atau di Indonesia ada yang namanya musim-musim nikah, orang lagi banyak nikahan itu permintaannya tinggi. Tapi ada bulan-bulan yang penjualan mereka itu relatif sangat rendah, artinya susah gitu untuk ngejual mawar. Nah, jadi waktu itu kami pertimbangannya, gimana nih, memang niat awalnya ingin membuat sesuatu yang khas dari Bandung, stroberi, tapi kenyataannya kalau seandainya kami kerjasama dengan kelompok petani stroberi, mereka sebenarnya nggak butuh-butuh amat dengan adanya kita gitu. Jadi kita nggak ngasih impact apa-apa lah, bisa dibilang. Berbeda sama kelompok petani mawar, actually kalau kita bisa kerjasama sama mereka, itu in a way kami membantu mereka mengatasi atau memecahkan masalah yang mereka punya gitu selama ini. Jadi dari situlah, ya udah kalau gitu kita coba deh pelajarin gimana sih mawar ini bisa dimanfaatin untuk kosmetik, dan actually banyak banget ternyata manfaatnya. Ada antioksidannya lah, ada aktivitas antibakterinya lah, dan pas banget kan untuk dimasukin ke dalam sabun. Jadi dari situ kami putuskan, kita akan kerjasama dengan kelompok petani mawar, dan baru paham juga, ternyata ini sebuah konsep social entrepreneurship, ini adalah kewirausahaan sosial, bisnis sosial yang perspektifnya berbeda dengan bisnis pada umumnya yang pursuing profit, tapi sebenarnya ada pursuing yang lebih lagi gitu, yaitu bagaimana memecahkan masalah yang ada di masyarakat tapi dengan sebuah format bisnis. Jadi itu deh yang akhirnya dilakukan Sejuta sampai sekarang. Kita berusaha untuk kerjasama dengan lebih banyak lagi community tapi tetap dengan menawarkan produk perawatan tubuh dengan konsep natural tadi. Jadi win-win juga ya. Win-win hopefully. Nah, kita bicara tentang working capitalnya nih. Modalnya tuh dari mana? Terus kurang lebih berapa? Tahun 2008 aku, Fitri sama Amira tuh patungan 500.000. Jadi kami udah sepakat mau bikin sabun, dan waktu itu survei apa aja sih yang diperluin untuk bikin sabun. Untungnya nggak ada dari kami yang punya latar belakang bisnis, untungnya. Jadi nggak paham bahwa ternyata ada capital needed untuk marketing, nggak ada capital, nggak paham hal-hal seperti itu. Jadi sangat simple lah waktu itu. 1,5 juta itu cukup untuk beli peralatan sederhana, dan untungnya lagi karena kami waktu itu kan masih ngelanjutin apoteker tadi ya di ITB, jadi masih punya akses untuk menggunakan alat-alat di ITB, dan punya akses juga untuk konsultasi sama dosen-dosen di sana. Jadi cukup membantu dalam hal mengurangi modal yang dibutuhkan. Lalu setelah itu ya tentu waktu itu masih kapasitas produksinya dikit banget ya. I think kayak kita bisa pas awal-awal tuh cuma bisa bikin 20 batang sabun per bulan. Terus
akhirnya karena udah mulai jualan dan orang-orang udah mulai minta, akhirnya naik jadi 100, mulai 200, dan akhirnya baru sadar wah kayaknya nggak cukup nih apa alat-alat yang kami punya tuh. Jadi kurang lebih dari modal kurang lebih sekitar 1,5 juta ini itu untuk bikin sampelnya ya. Oke. Ya, betul. Nah setelah jadi pendistribusiannya gimana? Kamu tawarinnya caranya gimana marketingnya? Dari satu mulut kah? Persis kayak yang tadi aku bilang. Jadi nawarinnya tuh ke teman-teman terdekat awalnya. Teman-teman kampus, kakak, teman-temannya kakak, ibu, teman-temannya ibu. Lalu sampai akhirnya mereka minta, terus permintaan datang sendiri ya lama-lama ya. Mereka cocok. Betul. Tapi memang ada usaha-usaha lainnya dan I think Wang Sejelita cukup terbantu karena ini menurutku salah satu cara Wang Sejelita ketika itu untuk ngumpulin modal ya. Syukurnya, untungnya waktu tahun 2008-2009 I think entrepreneurship itu cukup dapat highlight yang yang besar atau perhatian yang besar dari pemerintah dan dari banyak institusi lainnya. Dan pemerintah waktu itu baru bikin pertama kali namanya program mahasiswa wirausaha tahun 2009. Jadi setiap mahasiswa yang punya business plan itu akan diberikan dana hibah oleh pemerintah untuk bisa menjalankan mengembangkan atau menjalankan event. Jadi kalau dia start dari ide juga boleh dan dia ya seperti itu tadi. Dan kompetisi pertama yang diikuti Wang Sejelita itu adalah program mahasiswa wirausaha itu, PMW. Alhamdulillah waktu itu menang, terus yang tadinya bisa bikin 20 batang sabun per bulan bisa jadi 200, 400. Terus dari situ kayaknya ikut kompetisi ini one of good ways lah ya ketika itu, apalagi karena mulai banyak lah yang memberikan akses untuk dana itu. Dan actually Wang Sejelita ikut banyak banget kompetisi 2 tahun pertama, 3 tahun pertama banyak banget kalahnya. Tapi dari situ kan networkingnya berkembang ya. Ada yang actually jadi business partner, ada yang ngebantuin untuk distribusi event, ada yang sempat kita pernah ikut satu kompetisi dari UN Women. Waktu itu Wang Sejelita kepilih untuk delegasi Indonesia, terus ketemu sama satu social enterprise di Singapura dan kami sempat kerjasama selama 2 tahun. Mereka ngebantu ngejualin produk Wang Sejelita di Singapura. Jadi kita sama-sama kalah, tapi mungkin karena sama-sama kalah jadi kita gimana nih kita bisa support each other. Jadi dari situlah akhirnya bisa kerjasama. Jadi balik lagi ke pertanyaannya gimana cara ngebangunnya, modalnya dari mana. Sebenarnya seiring berjalannya waktu ada jalannya sih. Waktu awal patungan, habis itu ikut kompetisi bisnis, habis itu mulai self financing ya, artinya 2012 itu Wang Sejelita udah cukup bisa establish artinya kita udah bisa pakai dana sendiri untuk berkembang, untuk operasional dan sebagainya. Jadi kompetisi sudah tidak waktunya gitu, udah harus ditinggalkan. Terus tahun 2013 kami dapat investasi dari angel investment, Angin Group namanya, dan itu yang sampai sekarang sih. Dan kita tetap ya terus self financing. Mantap, semakin berkembang. Nah, lalu dari Wang Sejelita nih kendalanya yang dihadapi apa nih? Pendistribusiannya, bahan bakunya, marketingnya gimana kurang lebih overall? Kendala sih banyak, ini aku bisa curhat. Nggak apa-apa. Pertama kendala itu banyak, kedua dia berubah-ubah ya. Jadi I think kayak pertama kali Wang Sejelita atau beberapa tahun pertama kendalanya tentu bagaimana mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena ini brand baru dan kita diskusi tadi sebelumnya banyak banget kan produk-produk yang ada di pasaran. Gimana cara ngeyakinin bahwa ini brand baru, anak baru lulus kuliah lagi yang bikin, gimana cara meyakinnya. Jadi I think itu masalah tahun pertama atau beberapa tahun pertama. Habis itu berkembang, kami kerjasama dengan komunitas sekarang. Itu ada lagi challenge-nya. Jadi ada beberapa raw materials yang kami ambil dari komunitas, dari kelompok petani atau kayak seperti ini packagingnya itu dibikin dari perajin. Ada challenge-nya tersendiri, artinya gimana cara quality control, gimana cara memastikan bahwa kita bisa set standar yang make sense untuk mereka, tapi juga bisa dijaga
bisa dijaga terus gitu over time. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah tiba-tiba yang awalnya bagus banget kok sekarang jadi seperti ini, apa ini yang terjadi. Jadi itu cukup salah satu cukup menantang lah di Uang Sejelita karena kita kerja sama dengan komunitas. 2 tahun terakhir Uang Sejelita coba scaling up, banyak hiring orang, people management jadi challenge. Jadi I think challenge-nya itu nggak pernah berhenti ya, dan syukurnya sih berubah-ubah. Artinya it's a good sense atau a good sign kalau kita berkembang ya. Tapi I don't think challenge-nya satu atau dua, panjang jadinya. Aku bingung kalau bisa ditanya challenge apa. Ya itu sih, kalau misalnya sekarang sih ya people management masih cukup challenging. Terus quality control untuk produk communities, jadi gimana kerjasama dengan komunitas itu cukup challenging juga. Paling yang ketiga, sekarang kita sedang berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, jadi itu juga cari partner pabrik yang bisa memenuhi itu dan bisa memenuhi produk quality yang kami minta. Itu juga jadi tantangan juga sih. Jadi dari hulu sampai hilir operasional yang turun ke lapangan Nadia sendiri? Enggak ya, aku kan kerjanya sama tim. Jadi aku sendiri. Sekarang udah berapa orang berarti? Kita timnya 8 orang. Employee 8 orang. Jadi aku bagian product development sama community development. Jadi formulasi produk, terus pokoknya semua yang berhubungan dengan pengembangan produk itu di bawahku. Dan karena produk itu ada hubungannya dengan komunitas, nanti aku ceritain lebih detail deh komunitasnya seperti apa kerjasamanya, itu juga ada di bawahku. Partnerku, co-CEO-ku Yasmin lebih bertanggung jawab untuk running the business ya, in a sense kayak supply chain, terus pokoknya internal bisnis lah, berhubungan dengan HR, berhubungan dengan finance, hal seperti itu. Nah, kalau target ke depan seorang Nadia Said ini gimana? Jadi harapanku sih Uang Sejelita bisa lebih banyak lagi ngasih impact buat komunitas terutama, dan juga ngejawab kebutuhan dari customer kami ya, perlunya produknya apa aja. Jadi sebenarnya dengan Uang Sejelita, Mbak Nadia sendiri bekerja sama dengan banyak komunitas, tentunya juga akan meningkatkan sales juga ya. Dengan sales automatically revenue juga semakin naik. Amin. Nah, seorang Nadia Said tuh ceritain dong kesehariannya tuh kayak gimana, daily activity-nya. Membagi-bagi waktu bersama keluarga, teman, gimana? Kalau aku sih daily dan weekly-nya. Kalau ya pasti pagi kerja di Uang Sejelita ya sampai sore. Kita actually punya policy di Uang Sejelita itu, pokoknya kalau setelah working hours itu tidak ada kewajiban untuk tidak ada kewajiban untuk membalas email atau apapun yang berhubungan dengan work related. Berusaha untuk present ke keluarga ya, artinya itu waktu keluarga, dan aku berusaha untuk nerapin itu walaupun kadang-kadang agak kesulitan ya, suka curi-curi masih ngurusin kerjaan, tapi aku berusaha untuk disiplin itu ya. Jadi artinya malam artinya spend waktu sama, aku tinggal sama orang tua sekarang, jadi untuk bisa lebih habisin waktu sama ibuku atau mungkin sama keponakan-keponakanku gitu. Kalau weekend sih ya kurang lebih sama juga dengan keluarga, dengan teman-teman. Pokoknya berusaha untuk adil lah ya dalam balance ya. Ya, tapi ya itu juga, I think itu challenging juga sih. Kadang-kadang kita juga lagi semangat-semangatnya kerja dan pingin, tapi actually yang ini menurutku pribadi kan waktu 24 jam itu kan banyak yang punya hak di situ. Ada haknya Uang Sejelita, ada haknya keluarga, ada haknya teman-teman, ada haknya even aku punya hak sendiri untuk bisa sendirian, dan itu I think perlu diberikan kebutuhannya. Jadi ya sedang diusahakan. Mungkin kira-kira ada referensi buku atau artikel yang Nadia suka sendiri, atau mungkin Nadia suka sama role modelnya siapa gitu, kira-kira untuk di dalam related to bisnisnya Nadia sendiri, Uang Sejelita. Pertanyaannya banyak nih. Kalau untuk buku sih, aku selalu bilang aku suka biografinya Steve Jobs ya, by Walter Isaacson. Terus aku lagi suka, aku terpengaruh banget sama satu sahabatku, dia suka banget Dan Ariely,
Dan Ariely itu profesor economic behavior. Jadi bagaimana sih perilaku orang baik dalam sehari-hari atau dalam berbelanja, dan actually perilaku dalam in general case. Itu menurutku menarik banget. Aku lagi suka banget buku-buku Dan Ariely. Jadi banyak sih sebenarnya. Banyak. Iya, aku juga suka siapa ya? Aku lagi suka sama actually dia preacher ya. Dai gitu, Islamic dai, namanya Nouman Ali Khan, tapi dia punya running a school, Islamic school di Texas, dan ada value-value yang aku sangat banyak ambil dari apa yang dia ajarin ya. Jadi I think it's a very good video kalau misalnya mau dicek di YouTube. Nouman Ali Khan, I think judulnya bisa di search Pursuit of Happiness. Jadi dia bilang bahwa orang-orang tuh ada levelnya gitu, ada pursuing happiness, ada pursuing money, di atasnya ada pursuing impact, dan menurutku itu sangat-sangat relevan dengan apa yang aku kerjain di Uang Sejuta, dan aku belajar banyak dari situ. Jadi banyak ya sebenarnya sumber. Banyak yang memang influence ya. Nadia sendiri ya. Oke Nadia, waktunya ada memisahkan kita. Baiklah. Kita lanjut next time discuss lagi ya. Demikian kawan Loka, perbincangan, diskusi, dan sharing pada malam hari ini bersama Nadia Saib, founder dan owner daripada Wangsa Jelita. Terima kasih, sampai jumpa di waktu berikutnya.